Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat tahajud bukan sekedar ibadah malam. Ia adalah pertemuan sunyi antara hamba dan Robnya. Di saat manusia terlelap, di saat dunia terasa hening tanpa suara, ada jiwa-jiwa yang bangkit, berwudu dengan air yang dingin, lalu berdiri menghadap Allah dengan hati yang penuh harap. Tahajud bukan hanya tentang rokaat, bukan hanya tentang doa panjang yang mengalir bersama air mata. Tahajud adalah bukti cinta, bukti bahwa kita lebih memilih berbicara dengan Allah daripada terbuai oleh tidur yang nyaman. Dan tahukah kamu, ketika seseorang istiqomah menjaga sholat tahajud, bukan hanya hatinya yang berubah, bukan hanya hidupnya yang ditata ulang oleh Allah, bahkan tubuhnya pun ikut merasakan tanda-tanda kasih sayang darinya. Allah maha lembut kepada hambanya. Dia tidak hanya memberi pahala di akhirat, tetapi juga menghadirkan isyarat di dunia. Tanda-tanda halus yang bisa dirasakan dan dilihat. Banyak orang mengira tahajud hanya berdampak pada spiritual. Padahal ketika hati menjadi tenang, tubuh pun ikut merasakan ketenangan itu. Ketika jiwa bersih, wajah pun memancarkan cahaya. Ketika dosa-dosa diampuni, beban batin terangkat, dan tubuh menjadi lebih ringan menjalani hidup. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari sunnatullah, ketetapan Allah yang maha adil dan maha pengasih. Maka dalam video kali ini, kita akan membahas 5 tanda yang akan Allah tunjukkan di tubuhmu ketika kamu rajin sholat tahajud. Tanda yang mungkin selama ini kamu rasakan, tetapi belum kamu sadari sepenuhnya. Semoga dengan mengetahui ini, kita semakin semangat untuk bangun di sepertiga malam terakhir, semakin rindu untuk bersujud lebih lama, dan semakin yakin bahwa tidak ada satupun pengorbanan yang sia-sia di sisi Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan semangat untuk bangun tahajud bersama. Dukunganmu sangat berarti dalam menyebarkan kebaikan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja tanda yang akan ditunjukkan oleh Allah di tubuhmu ketika kamu rajin sholat tahajud. Tanda pertama, wajahmu memancarkan cahaya dan ketenangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda pertama yang akan Allah tunjukkan di tubuhmu ketika kamu rajin sholat tahajud adalah terpancarnya cahaya dan ketenangan di wajahmu. Ini bukan sekedar kiasan. Ini adalah kenyataan yang banyak dirasakan oleh orang-orang yang istiqomah bangun di sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh paling sempurna. Wajah beliau dikenal bercahaya, penuh wibawa, namun lembut dan menenangkan. Beliau adalah hamba yang paling rajin berdiri di malam hari, bahkan hingga kedua kakinya bengkak. Dalam riwayat disebutkan bahwa ibadah malam memiliki pengaruh yang besar terhadap cahaya wajah seseorang. Karena tahajud dilakukan dalam keikhlasan, dalam kesunyian, jauh dari pandangan manusia. Disitulah Allah menanamkan nur, cahaya ketenangan di wajah hambanya. Ketika seseorang rutin tahajud, hatinya menjadi lebih bersih. Dosa-dosa yang ia sesali dalam sujud malam perlahan Allah ampuni. Air mata yang jatuh karena takut dan harap kepadanya menjadi sebab turunnya rahmat. Hati yang bersih akan memancarkan ketenangan. Dan ketenangan hati itu tercermin jelas di wajah. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang tidak terlalu banyak bicara, tidak banyak harta, bahkan sederhana penampilannya, tetapi wajahnya teduh. Tatapannya membuat orang merasa nyaman, senyumnya menenangkan. Itulah salah satu tanda cahaya tahajud. Cahaya yang bukan berasal dari kosmetik, bukan dari perawatan mahal, tetapi dari sujud yang panjang di malam hari. Secara lahiriah, tahajud juga membantu tubuh mendapatkan ritme istirahat yang lebih teratur. Orang yang bangun malam untuk ibadah biasanya lebih disiplin dalam tidur dan bangun. Hatinya tidak dipenuhi kecemasan berlebihan, karena setiap masalah sudah ia adukan kepada Allah sebelum fajar tiba. Beban pikiran yang berkurang akan membuat wajah lebih rileks, tidak tegang,
tidak muram. Selain itu, tahajud melatih jiwa untuk sabar dan tenang. Orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah pada saat sunyi akan lebih kuat menghadapi tekanan di siang hari. Ia tidak mudah marah, tidak mudah panik, tidak mudah tersulut emosi. Ketika hatinya stabil, ekspresi wajahnya pun stabil. Inilah yang membuat wajahnya tampak bercahaya. Cahaya itu bukan berarti wajah selalu tersenyum lebar. Cahaya itu adalah aura ketenangan. Orang lain merasa damai ketika berada di dekatnya. Ucapannya lembut, gerakannya tidak tergesa-gesa, dan tatapannya penuh empati. Semua ini adalah buah dari komunikasi intens dengan Allah di malam hari. Dan yang paling penting, cahaya wajah ini adalah bentuk kemuliaan dari Allah. Allah mengangkat derajat orang yang rajin tahajud bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Tanpa disadari, ia dihormati. Perkataannya didengar, nasihatnya diterima, karena ada nur yang Allah letakkan dalam dirinya. Namun ingat, jangan pernah menjadikan cahaya ini sebagai tujuan. Tujuan utama tetaplah ridho Allah. Cahaya itu hanyalah bonus dari keikhlasan. Jika niat kita lurus, Allah akan menjaga hati tetap bersih dan wajah tetap teduh. Maka jika suatu hari kamu merasakan hatimu lebih tenang, wajahmu lebih ringan, dan orang-orang berkata bahwa kamu terlihat berbeda, lebih damai, lebih bercahaya, boleh jadi itu adalah tanda pertama bahwa tahajudmu sedang Allah terima. Teruslah jaga malam-malammu, karena dari situlah cahaya itu bermula. Tanda kedua, tubuhmu terasa lebih ringan dan penuh energi. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda kedua yang akan Allah tunjukkan di tubuhmu ketika kamu rajin sholat tahajud adalah tubuh yang terasa lebih ringan dan penuh energi. Meskipun secara logika, kamu bangun di waktu yang seharusnya digunakan untuk tidur. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin orang yang bangun malam justru merasa lebih segar? Bukankah kurang tidur membuat tubuh lemah? Disinilah letak rahasia tahajud. Ketika seseorang bangun bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta kepada Allah, maka Allah gantikan rasa lelahnya dengan kekuatan yang tidak biasa. Orang yang rajin tahajud biasanya memiliki kualitas istirahat yang lebih baik. Tidurnya lebih teratur, lebih terjaga dari begadang yang tidak bermanfaat. Ia tidur dengan niat ibadah, lalu bangun dengan tujuan sujud. Pola hidup seperti ini membuat tubuh memiliki ritme yang stabil. Hormon stres berkurang, pikiran lebih tenang, dan tubuh lebih siap menghadapi aktivitas siang hari. Lebih dari itu, tahajud adalah momen pelepasan beban batin. Ketika kamu menangis dalam doa, ketika kamu mencurahkan seluruh keluh kesahmu kepada Allah, sebenarnya kamu sedang membuang beban yang selama ini menekan dadamu. Beban pikiran yang berat seringkali menjadi penyebab utama tubuh terasa lelah. Saat hati lapang, tubuh pun ikut ringan. Banyak orang yang rajin tahajud merasakan bahwa meski tidurnya lebih singkat, produktivitasnya justru meningkat. Pekerjaan terasa lebih mudah, fokus lebih tajam, pikiran tidak mudah buyar. Ini karena sebelum memulai hari, ia sudah mengisi jiwanya dengan energi ruhani. Energi ini tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata. Selain itu, gerakan dalam sholat tahajud sendiri memiliki manfaat bagi tubuh. Berdiri, rukuk, sujud, duduk, semuanya melancarkan peredaran darah. Sujud yang lama memperlancar aliran darah ke otak, membantu ketenangan pikiran, dan mengurangi ketegangan. Tubuh yang rutin bergerak dalam ibadah akan terasa lebih lentur dan tidak kaku. Tahajud juga melatih kedisiplinan. Orang yang terbiasa bangun sebelum fajar memiliki kontrol diri yang lebih kuat. Ia tidak mudah malas, ia tidak menunda-nunda pekerjaan. Disiplin ini berdampak langsung pada kondisi fisik. Tubuh menjadi lebih terlatih, lebih siap bergerak, dan tidak mudah merasa berat. Dan yang paling dalam, ketika Allah ridho kepada hambanya, Allah berikan keberkahan pada waktunya. Waktu yang sedikit terasa cukup. Tenaga yang terbatas terasa luas. Inilah keberkahan yang tidak bisa diukur dengan logika semata. Allah yang Maha Kuasa mampu memberi kekuatan di luar perkiraan manusia. Namun, ingat, rajin tahajud bukan berarti memaksakan diri tanpa memperhatikan kesehatan. Islam adalah agama yang seimbang. Tidur tetap diperlukan, tubuh tetap harus dijaga.
Tahajud yang dilakukan dengan bijak, dengan manajemen waktu yang baik, justru akan membuat tubuh semakin kuat. Jika hari-harimu terasa lebih ringan, jika kamu tidak lagi mudah lesu seperti dulu, jika pekerjaan yang berat terasa lebih mudah dijalani, bisa jadi itu adalah tanda kedua dari Allah. Tanda bahwa malam-malammu yang penuh sujud sedang diganti dengan energi dan kekuatan di siang hari. Teruslah jaga tahajudmu, karena di setiap rakaat yang kamu dirikan dalam gelapnya malam, Allah sedang menyiapkan kekuatan untuk tubuhmu menjalani terang di esok hari. Tanda ketiga, tatapan matamu lebih teduh dan penuh keyakinan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda ketiga yang akan Allah tunjukkan di tubuhmu ketika kamu rajin sholat tahajud adalah perubahan pada tatapan matamu. Matamu menjadi lebih teduh, lebih jernih, dan memancarkan keyakinan yang kuat. Mata adalah cermin hati. Apa yang ada di dalam dada seringkali terlihat jelas dari sorot mata seseorang. Orang yang hatinya gelisah, penuh amarah, atau dipenuhi kecemasan biasanya memiliki tatapan yang kosong, tegang, atau sulit fokus. Namun ketika hati dipenuhi zikir, doa, dan kedekatan kepada Allah, maka mata pun ikut memancarkan ketenangan. Tahajud adalah waktu paling intim antara hamba dan Robnya. Di saat itulah air mata sering jatuh tanpa dibuat-buat. Air mata taubat, air mata syukur, air mata harap. Ketika mata terbiasa menangis karena Allah, maka Allah lembutkan pandangannya. Tatapan yang dulunya tajam karena ego berubah menjadi tatapan yang penuh empati. Orang yang rajin tahajud biasanya lebih mampu menatap kehidupan dengan keyakinan. Ia tidak lagi mudah panik menghadapi masalah. Karena sebelum masalah itu datang di siang hari, ia sudah lebih dulu memohon pertolongan Allah di malam hari. Inilah yang membuat sorot matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan berlebihan. Selain itu, tahajud melatih kita untuk lebih khusyuk. Dalam sujud yang panjang, dalam doa yang lirih, kita belajar fokus hanya kepada Allah. Latihan fokus ini berdampak pada kehidupan sehari-hari. Mata tidak mudah liar melihat hal yang sia-sia. Pandangan lebih terjaga, hati lebih terkontrol. Secara fisik, bangun di sepertiga malam terakhir dan berwudu dengan air yang menyentuh wajah memberikan efek menyegarkan. Wudu yang dilakukan dengan niat ibadah bukan hanya membersihkan secara lahir, tetapi juga menghadirkan kesegaran yang berbeda. Mata yang sebelumnya berat karena tidur menjadi lebih hidup setelah tersentuh air wudu dan disinari cahaya iman. Tatapan yang teduh juga lahir dari hati yang bersih dari iri dan dengki. Orang yang sering tahajud cenderung lebih mudah memaafkan. Ia sadar bahwa setiap manusia punya ujian masing-masing. Ia lebih sibuk memperbaiki diri daripada mengurusi kekurangan orang lain. Ketika hati tidak dipenuhi kebencian, mata pun memancarkan kelembutan. Dan yang paling indah, tatapan orang yang dekat dengan Allah seringkali menghadirkan rasa nyaman bagi orang lain. Ketika ia berbicara, orang merasa diperhatikan. Ketika ia mendengar, orang merasa dihargai. Tatapannya tidak menghakimi, tidak merendahkan, tetapi penuh kasih. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, sorot matanya tetap menunjukkan harapan, karena ia yakin Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Keyakinan ini tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari doa-doa panjang yang dipanjatkan saat dunia terlelap. Jika suatu hari kamu menyadari bahwa matamu tidak lagi mudah memancarkan kemarahan, bahwa tatapanmu lebih lembut dan penuh keyakinan, bisa jadi itu adalah tanda ketiga dari Allah. Tanda bahwa tahajudmu sedang membentuk bukan hanya hatimu, tetapi juga cara pandangmu terhadap dunia. Jagalah malam-malammu, karena di balik setiap air mata yang jatuh dalam sujud, Allah sedang menenangkan pandanganmu agar tetap teduh menghadapi kehidupan. Tanda keempat, tubuhmu lebih terkontrol dan terjaga dari perbuatan maksiat. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Tanda keempat yang akan Allah tunjukkan di tubuhmu ketika kamu rajin sholat tahajud adalah tubuhmu menjadi lebih terkontrol dan lebih terjaga dari perbuatan maksiat. Ini adalah tanda yang sangat nyata, meskipun seringkali tidak disadari. Tahajud bukan hanya ibadah fisik, ia adalah latihan pengendalian diri. Bayangkan, di saat tubuh ingin tidur, di saat kasur terasa begitu nyaman, kamu memilih untuk bangun. Kamu melawan rasa malas, kamu menundukkan hawa nafsu. Setiap kali kamu berhasil bangkit dari tempat tidur untuk sujud, sebenarnya kamu sedang melatih otot kedisiplinan dan penguasaan diri. Orang yang mampu mengalahkan rasa malas di malam hari akan lebih mudah mengalahkan godaan di siang hari. Inilah rahasia besar tahajud. Ia membentuk kekuatan dari dalam. Tubuh yang sebelumnya mudah mengikuti dorongan emosi, perlahan menjadi lebih terkendali. Tangan yang rajin diangkat untuk berdoa akan terasa berat untuk melakukan hal yang dilarang Allah. Kaki yang terbiasa melangkah menuju tempat wudhu di malam gelap akan lebih terjaga dari melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Lisan yang sering bergetar membaca ayat-ayat Allah saat tahajud akan lebih sulit digunakan untuk berkata kasar atau menyakiti orang lain. Mengapa bisa demikian? Karena tahajud menguatkan hubungan antara hati dan tubuh. Ketika hati hidup dengan zikir dan doa, tubuh akan mengikuti arah hati. Jika hati bersih, tubuh pun cenderung bersih dalam perbuatannya. Selain itu, tahajud menghadirkan rasa diawasi oleh Allah. Ketika kamu berdiri sendirian di malam hari, tidak ada manusia yang melihat, tetapi kamu sadar bahwa Allah melihatmu. Kesadaran inilah yang menumbuhkan muraqabah, rasa selalu diawasi. Dan ketika rasa itu kuat, tubuh menjadi lebih hati-hati dalam bertindak. Orang yang rajin tahajud biasanya juga lebih mampu menahan amarah. Saat emosi datang, ia tidak langsung meluat. Ia teringat doa-doa yang ia panjatkan. Ia teringat air mata yang ia teteskan dalam sujud. Tubuhnya tidak mudah bereaksi secara berlebihan karena jiwanya sudah ditempa dalam kesunyian malam. Tahajud juga membuat seseorang lebih peka terhadap dosa. Jika dulu mungkin ia melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah, kini hatinya lebih sensitif. Tubuhnya terasa tidak nyaman ketika hendak melakukan sesuatu yang tidak benar. Ada getaran penyesalan sebelum perbuatan itu terjadi. Inilah bentuk penjagaan dari Allah. Bahkan dalam urusan kecil sekalipun, seperti menjaga pandangan, menjaga ucapan, atau menjaga sikap, orang yang istiqomah tahajud akan merasakan perubahan. Bukan karena ia merasa paling suci, tetapi karena ia takut kehilangan manisnya berdiri di hadapan Allah pada malam hari. Jika kamu mulai merasakan bahwa dirimu lebih mampu menahan diri, lebih sulit tergoda melakukan maksiat, dan tubuhmu terasa enggan untuk melanggar batas-batas Allah, maka bersyukurlah. Bisa jadi itu adalah tanda keempat bahwa tahajudmu sedang Allah jaga dan Allah berkahi. Teruslah bangun di malam hari, karena setiap sujud yang kamu lakukan dalam sepi sedang membangun benteng kuat di dalam dirimu. Benteng yang menjaga tubuhmu tetap berada di jalan yang benar dan diridhoi Allah. Tanda kelima, tubuhmu lebih sabar, tidak mudah sakit hati, dan terlihat lebih damai. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda kelima yang akan Allah tunjukkan di tubuhmu ketika kamu rajin sholat tahajud adalah perubahan besar pada sikap fisik dan respons tubuhmu terhadap masalah. Kamu menjadi lebih sabar, tidak mudah sakit hati, dan secara keseluruhan terlihat lebih damai. Mungkin ini terdengar seperti perubahan hati, tetapi percayalah, dampaknya sangat terasa pada tubuh. Orang yang mudah tersinggung biasanya menunjukkan reaksi fisik yang jelas, wajah memerah, suara meninggi, tangan gemetar, dada terasa sesak. Sebaliknya, orang yang sabar memiliki gerak tubuh yang lebih tenang, nafas lebih stabil, dan ekspresi yang lebih terkendali. Tahajud melatih kesabaran dari akarnya. Ketika kamu berdiri di malam hari, kamu sedang membangun dialog jujur dengan Allah. Kamu mengakui kelemahanmu, kamu menyerahkan semua luka, semua kekecewaan, semua rasa tidak adil yang kamu rasakan. Setiap keluhan yang kamu sampaikan dalam doa membuat dadamu lebih lapang. Orang yang sudah mengadu kepada Allah di malam hari tidak lagi terlalu sibuk mengadu kepada manusia di siang hari. Ia tidak mudah meledak karena hatinya sudah diberi ruang oleh Allah.
tubuhnya pun menjadi lebih stabil menghadapi tekanan. Selain itu, tahajud menghadirkan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang paling benar. Ketika keyakinan ini kuat, tubuh tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap kejadian kecil. Dicela sedikit tidak langsung panas, diuji sedikit tidak langsung putus asa, karena ia tahu Allah sedang mengatur semuanya. Ketenangan ini terlihat dari cara berjalan, cara berbicara, bahkan cara menatap orang lain. Gerakannya tidak tergesa-gesa, nada suaranya lebih lembut, senyumnya lebih tulus. Orang lain merasakan aura damai ketika berada di dekatnya. Inilah salah satu tanda bahwa tahajud sedang membentuk pribadinya. Tahajud juga mengurangi beban stres yang sering menjadi sumber penyakit. Ketika hati lebih tenang, tubuh pun lebih seimbang, nafas lebih teratur, detak jantung lebih stabil, otot tidak tegang terus-menerus. Semua ini membuat tubuh terlihat lebih rileks dan tidak mudah rapuh secara emosi. Yang lebih indah lagi, orang yang rajin tahajud biasanya lebih mudah memaafkan. Ia sadar bahwa dirinya pun penuh kekurangan, dan setiap malam ia memohon ampun kepada Allah. Kesadaran ini membuatnya tidak mudah menyimpan dendam. Tubuhnya tidak lagi membawa beban kebencian yang melelahkan. Jika kamu mulai merasakan bahwa kamu tidak lagi mudah tersulut emosi seperti dulu, bahwa tubuhmu lebih tenang menghadapi konflik, dan orang-orang mengatakan kamu terlihat lebih damai, maka itu bisa jadi tanda kelima dari Allah. Tanda bahwa sujud-sujud malammu sedang mengubah, bukan hanya hatimu, tetapi juga sikap dan reaksi tubuhmu. Saudaraku, jangan pernah remehkan satu rakaat di malam hari, karena dari rakaat itulah Allah membentuk kesabaranmu, menjaga emosimu, dan menghadirkan ketenangan yang terpancar dalam seluruh gerak tubuhmu. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus istiqomah menjaga tahajud, hingga tubuh dan jiwa kita benar-benar dipenuhi cahaya, ketenangan, dan ridhonya. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan tadi, kita memahami bahwa sholat tahajud bukan hanya ibadah yang berdampak pada pahala akhirat, tetapi juga menghadirkan tanda-tanda nyata pada tubuh orang yang istiqomah melakukannya. Tanda pertama adalah wajah yang memancarkan cahaya dan ketenangan. Cahaya ini bukan sekadar penampilan luar, melainkan pantulan dari hati yang bersih, dosa yang diampuni, dan jiwa yang dekat dengan Allah. Wajah menjadi lebih teduh karena hati telah lebih dulu ditenangkan dalam sujud malam. Tanda kedua adalah tubuh yang terasa lebih ringan dan penuh energi. Meskipun bangun di waktu istirahat, orang yang rajin tahajud justru merasakan keberkahan dalam waktunya. Beban pikiran berkurang karena semua keluh kesah telah diserahkan kepada Allah sebelum fajar menyingsing. Dari situ lahir kekuatan yang tidak biasa dalam menjalani aktivitas harian. Tanda ketiga terlihat pada tatapan mata yang lebih teduh dan penuh keyakinan. Mata yang sering menangis karena Allah akan memancarkan kelembutan. Sorotnya tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan, tetapi memancarkan harapan dan kepercayaan bahwa setiap takdir Allah adalah yang paling benar. Tanda keempat adalah tubuh yang lebih terkontrol dan terjaga dari maksiat. Tangan, kaki, dan lisan menjadi lebih berhati-hati. Orang yang mampu bangun melawan rasa malas di malam hari akan lebih kuat menahan godaan di siang hari. Tahajud membangun benteng pengendalian diri yang kokoh. Dan tanda kelima adalah sikap tubuh yang lebih sabar, tidak mudah sakit hati, serta terlihat lebih damai. Emosi lebih stabil, gerak lebih tenang, dan respons terhadap masalah lebih bijak. Semua ini adalah buah dari hati yang rutin berdialog dengan Allah dalam kesunyian malam. Inilah 5 tanda yang Allah tunjukkan pada tubuh orang yang rajin sholat tahajud. Semua bukan karena kehebatan diri, tetapi karena rahmat dan ridha Allah kepada hambanya yang berusaha mendekat. Saudaraku, tahajud bukan tentang siapa yang paling lama berdiri, bukan tentang siapa yang paling banyak rokaatnya. Tahajud adalah tentang keikhlasan, tentang hati yang rindu kepada Allah, tentang kesediaan bangun di saat dunia terlelap hanya untuk bersujud dan berdoa. Jika hari ini kita belum mampu istiqomah, jangan putus asa. Mulailah perlahan. 2 rakaat pun cukup, asalkan dilakukan dengan hati yang tulus. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, karena kesempurnaan itu akan Allah berikan seiring dengan usaha kita. Ingatlah, setiap langkah menuju tempat wudhu di malam hari dicatat sebagai kebaikan. Setiap air mata yang jatuh dalam sujud tidak pernah sia-sia. Allah Maha melihat perjuanganmu, meski tidak ada manusia yang tahu.
Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga tahajud, menjaga hati, dan menjaga tubuh tetap berada di jalan yang benar. Semoga Allah melimpahkan ridhonya dalam setiap rakaat yang kita dirikan dan menjadikan kita hamba-hamba yang dekat dengannya di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.